الهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة لا إله إلا الله والله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده أهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat diharapkan kehadirannya di tempat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina dinna Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd. 3 menit. Allahu Akbar Allahu Akbar
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya wad din, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin dan hadirat Jemaah salat Idul Fitri 1444 Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah selalu kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, kasih sayang dan pertolongannya. Kita masih diberikan banyak kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh dan malamnya salawat tarawih 1 bulan penuh. Dan di hari ini, di hari yang mulia ini, kita bersama-sama mengayunkan langkah, mengayunkan kaki dan badan, bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di lapangan mulia di atas tanggal 5 ini. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga kita yang berada di tempat ini, insya Allah mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang diberkahi Allah, terkait pelaksanaan salat pagi ini yang bertindak sebagai imam dan khatib Al-Mukarram Bapak Ustadz Reza Harika, dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Berikutnya juga perlu kami sampaikan dalam tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, dikarenakan sholat setahun sekali, dikhawatirkan ada yang lupa. Untuk sholat Idul Fitri, usolli sunatan li Idul Fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Kemudian usolli sunatan li Idul Fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama 7 kali takbir, dan di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami ulang, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu juga dengan rakaat yang kedua, 5 kali takbir dengan bacaan yang sama, dan untuk gerakan lainnya kita samakan dengan gerakan imam atau sholat-sholat sunnah lainnya. Jemaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan sebelum mulai kita dengarkan sambutan Ketua DKM Masjid Al-Madinah dan Ketua Panitia Sholat Idul Fitri kepada Bapak Iwan Setiawan, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Muharram Ustadz Reza Hari Kurniawan, yang terhormat segenap asatidz yang ada di Blok O ini, dan yang terhormat Bapak Kepala Lingkungan, Bapak RT 05, 015, 016 yang saya hormati, dan yang kami hormati pula Bapak-bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala curahan kasih dan sayangnya. Pada pagi hari ini kita masih dikumpulkan di dalam lapangan RT 05 Blok O ini dalam rangka menjalankan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, di mana sebelumnya 30 hari sebelumnya kita sudah melakukan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, dan malamnya kita melakukan sholat sunnah tarawih berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarganya, berserta sahabatnya, dan juga pada umat-umatnya, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Izinkanlah saya sebagai Ketua DKM Masjid Al-Madinah menyampaikan beberapa laporan yang terkait kegiatan Ramadan kemarin dan juga beberapa laporan keuangan. Yang pertama, mengenai zakat infak sedekah Masjid Al-Madinah, jumlah muzaki yang telah memberikan zakatnya ada 260 jiwa. Zakat berupa uang 132 jiwa, zakat beras 128 jiwa, dan jumlah mustahiknya 55 jiwa, di mana fakir miskin yang termasuk fakir miskin ada 44 jiwa, dan fisabilillah 11 jiwa. Dan untuk perolehannya, zakat uang yang kita peroleh dari DKM Masjid Al-Madinah sebesar 5.576.000, dan zakat berupa beras sebanyak 448,8 liter. Insya Allah penutupan penerimaan zakat pada tanggal 19 kemarin, kami pun ada yang membayar zakat, setelah itu tetap kita terima dan kita langsung salurkan kepada yang berhak. Yang pengumuman yang kedua terkait dengan perolehan tromol sholat tarawih dari malam ke-1 sampai malam ke-30 bulan Ramadan ini sebanyak Rp7.695.000. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan selama kegiatan Ramadan ini diantaranya yaitu 1. Subsidi konsumsi buka puasa bersama di RT 05 yang diselenggarakan oleh RT 05, RT 15 dan RT 16 masing-masing 500.000. Jadi totalnya 1.500.000. Untuk pembelian bingkisan parsel untuk guru, imam sholat, MC dan Bilal sebanyak Rp1.300.000. Konsumsi tadarusan Rp374.000.
Konsumsi itikaf 10 malam terakhir Rp1.249. Spanduk Idul Fitri biayanya Rp75.000. Dan terakhir konsumsi kerja bakti untuk persiapan sholat Idul Fitri ini sebanyak Rp160.000. Jadi jumlah totalnya pendapatan Rp7.695.000 dikurangi Rp4.658, sisa saldonya Rp3.037. Dan terkait dengan laporan keuangan perbaikan atap dan plafon yang sedang kita kerjakan, pada pengumpulan dana tahap pertama didapat hasil Rp3.377. Dari RT 05 Rp1.240.000, RT 15 Rp1.182, dan RT 16 Rp955.000. Sedang pengumpulan amplop tahap kedua dari RT 05 Rp1.070.000, dari RT 15 Rp1.298.000, dan RT 16 Rp1.280.000. Total tahap kedua sebanyak Rp3.746.000. Dan di total dari pengumpulan tahap 1 dan kedua ini di jumlah Rp7.123.000. Sedangkan rincian untuk penggunaan dana yang telah dikeluarkan, yang pertama untuk pembelian material atap dan plafon, seng, baut, paku plafon PVC, skrop dan besi holo sebanyak Rp4.916.000. Yang kedua, pembelian bambu 10 batang dan ongkos kirim sebanyak Rp250.000. Jasa pekerja Rp3.300.000. Jadi totalnya biaya yang telah dikeluarkan sebanyak Rp8.866.000, di mana ada kekurangan Rp1.043.000. Ini diambil dari kas masjid. Jadi besar harapan kami apabila nanti masih ada untuk pembangunan masjid, mohon partisipasinya. Mohon untuk partisipasinya untuk mengisi. Baik. Dan terakhir, untuk laporan kas terakhir di Masjid Al-Madinah, kas yang terkumpul sampai hari ini sebanyak Rp3.834.20. Demikian pengumuman dari kami selaku Ketua DKM Masjid Al-Madinah Blok O ini. Dan saya mewakili dari DKM Masjid Al-Madinah meminta maaf atas segala kekurangan mungkin selama pelayanan kami, mulai dari puasa dan juga penyelenggaraan sholat tarawih dan sholat Idul Fitri ini. Dan yang terakhir, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1044 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin.
Dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas sambutan kepada DKM Masjid Al-Madinah Bapak Ustadz Setiawan, Bapak Ustadz Iwan Setiawan. Kaum muslimin dan muslimat, itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Selamat melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Reza Harika, kami persilakan untuk memimpin sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba', an umrihi fima afnah, an jasadihi fima ablah, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, an ilmuhu fima fa'al. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan taufik, hidayah dan karunia-Nya. Berbagai macam nikmat terus dijaga untuk kita, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita semua dapat merasakan udara 1 Syawal 1444 Hijriah. Semua dengan rangkaian nikmat-nikmat Allah lah kita dapat merangkai ibadah di bulan Ramadan kemarin. 1 bulan penuh kita ibadah kepada Allah, memperbaiki ibadah-ibadah kita yang rusak 11 bulan sebelumnya, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ampunan dan rahmat kasih sayang Allah. Dan kemudian hari ini dengan nikmat Allah itu pula lah kita dimasukkan oleh Allah di bulan Syawal seperti bayi yang baru lahir. Marilah kita senantiasa bersyukur dengan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur kita kepada Allah, maka akan ditambah nikmat itu oleh Allah. Wa la in kafartum, dan kalau kita kufur dengan nikmat itu, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah lah amat pedih. Salawat dan salam tetap tercurah kepada seorang manusia yang paling utama, seorang manusia yang pernah Allah tanya kepadanya,
Apa yang paling dia cintai? Dia menjawab, ya Rob, yang paling hamba cintai tidak satupun umatku masuk ke dalam neraka. Manusia yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bahkan di antara banyaknya ibadah kita di bulan Ramadan sebagai bentuk ittiba, sebagai bentuk mencontoh keteladanan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita bersenantiasa mampu untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Setelah 1 bulan kita merangkai ibadah, baik itu berpuasa di siang hari, mengerjakan qiyam di malam hari, bersedekah, tilawah Al-Quran, menjaga lisan kita untuk berkata-kata yang baik, menjaga kemudian bersedekah kepada orang-orang terdekat, kemudian ditutup ibadah ini dengan membayar zakat fitrah. Tujuannya adalah menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ciri-ciri orang yang bertakwa. 2 di antaranya Allah cantumkan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Di dalam ayat 133. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Orang-orang yang bertakwa selalu berinfak di waktu lapang dan sempit. Ketika di waktu sempit saja kemudian dia berinfak, apalagi di waktu lapangnya. Allah senantiasa memberikan tantangan untuk orang-orang bertakwa. Dia mampu mengerjakannya. Jamaah rahimakumullah, dalam literatur Al-Quranul Karim kita menemukan antara perbedaan antara sedekah dengan infak. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang dimaksud dengan infak itu? Qul ma anfaqtum, katakanlah infak itu min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Infak diberikan kepada 5 orang. Yang pertama kepada kedua orang tua, wal aqrabin kepada kerabat dekat, kepada orang-orang yang dekat dengan kita, istri, tetangga, saudara, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, wa ibnis sabil dan orang-orang yang di dalam perjalanan. Inilah tujuan dari infak yang kita kerjakan. Orang bertakwa senantiasa berinfak di waktu lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidha. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu selain mampu menafkahkan hartanya baik di waktu lapang dan sempit, orang bertakwa mampu menahan amarahnya. Kita dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu, kalau kita sedang berdiri, sedang marah, maka kita dianjurkan untuk duduk. Ketika duduk masih marah, maka kita disuruh untuk berbaring. Berbaring masih kondisi marah, maka kemudian kita disuruh untuk mengambil air wudhu. Berwudhu pun masih marah, kemudian kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat ataupun beberapa rakaat. Sholat sunnah masih bikin suasana hati kita marah, maka kita dianjurkan untuk tilawah Al-Quran. Kalau rangkaian ini sudah lengkap begitu panjangnya, tapi kemudian kita masih selalu dalam kondisi marah, jangan-jangan sudah ada setan di dalam diri kita. Ikhwatu iman rahimakumullah, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan marahnya. Marah kita terhadap keluarga kita, marah kita terhadap istri dan anak-anak kita, marah kita terhadap lingkungannya,
Bagaimana ketika marah itu menuntun kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anil nas, mampu memberikan maaf kepada orang-orang yang bersalah. Tidak perlu menunggu dia harus minta maaf. Tidak harus menunggu kalau dia berbuat salah akan saya bawa sampai ke dalam kubur. Atau akan saya bawa nanti ketika nanti berhadapan dengan Allah. Maka ketika orang-orang bertakwa melihat ada kesalahan pada diri saudaranya, wal afina 'anil nas, kemudian dia mampu memberikan rasa maafnya itu kepada saudaranya yang lainnya. Baik kepada keluarganya, kepada teman-temannya, marahnya langsung dimaafkan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan memberikan maaf kepada orang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, itu lebih dekat daripada takwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu, dan apabila kata Allah dia berbuat perbuatan dosa atau yang berbuat zalim terhadap dirinya, anfusahum zakarullah, dia banyak berzikir kepada Allah, fastaghfaru, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ikhwatu iman rahimakumullah, di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa pada ayat 133 sampai 134. Di ayat yang lainnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan pada tingkatan level tertinggi orang-orang bertakwa. Dalam surat Az-Zariyat ayat 13 sampai dengan 17, Allah memberikan ciri orang-orang yang bertakwa. Siapa yang pada level tertinggi, dia memiliki ketakwaan tertinggi. Yang pertama kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan di dalam hartanya ada harta hak untuk orang-orang miskin yang meminta-minta dan orang-orang miskin yang tidak meminta-minta. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya rangkaian Allah menjelaskan bagaimana perilaku orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa memiliki hubungan kepada Allah yang begitu baik. Hablum minallah yang begitu baik. Dijaga salatnya, dijaga lisannya, dijaga ibadah-ibadah tilawah Al-Quran yang sudah kita latih 1 bulan ini. Bahwa hasil dari Ramadan ini bukan pada 1 bulan kita berpuasa. Hasil Ramadan ini akan terlihat bagaimana 11 bulan yang akan kita lewati berikutnya. Yang pertama hubungan kepada Allah. Yang berikutnya orang-orang yang bertakwa ini memiliki kedekatan hablum minan nas kepada manusia. Ketika ada orang yang berbuat salah, kemudian dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ketika ada orang yang membutuhkan, maka kemudian dia membantu orang lainnya. Bahkan kemudian Allah menjelaskan, ketika pun kita masuk ke dalam surga dan nerakanya Allah, ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, ada orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu pun tidak ada yang dilakukan dengan sendirian. Semua akan kita lalui secara bersama-sama. Kalau kita hidup hari ini bertetangga, kita hidup hari ini bersosial hari ini, maka ketika nanti Allah akan mewafatkan kita, masuk kita ke dalam kubur, maka ingat, di dalam kubur itu kita akan sendirian. Mengukir, melihat bagaimana prestasi dunia kita, apakah amaliyah ini sudah cukup untuk membawa kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ataukah ternyata hidup kita ini hanya menyempitkan kita di dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian ketika kita keluar dari kubur kita, maka kita pun akan bersama-sama dengan orang-orang yang pernah hidup dengan kita lagi. Baik itu di padang mahsyar, akan bersama dan berkumpul lagi. Dan kemudian di ujung dari kehidupan ini, terpilihnya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ada sebagian yang kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Apakah masuk ke dalam surga itu sendirian? Apakah masuk ke dalam neraka itu sendirian?
maka semua orang-orang yang masuk ke dalam surga itu akan dilakukan secara bersama-sama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan digiring orang-orang bertakwa masuk ke dalam surganya Allah itu secara berbondong-bondong, secara bersama-sama, secara berjamaah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan digiring orang-orang yang kafir itu masuk ke dalam nerakanya Allah secara bersama-sama, secara berbondong-bondong. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, hidupnya kita di dunia ini adalah bagaimana untuk mengukir kita pertemuan nanti di yaumil akhir. Kalau hari ini kemudian hubungan kepada Allah kita baik, tapi ternyata hubungan kepada manusia kita kurang baik, maka ini akan menjadi pemberat kita pada timbangan amal nanti. Ada orang yang memiliki hubungan sosial begitu baik, tapi ternyata hubungan kepada Allah tidak begitu baik, bahkan tidak terlalu mengenal Allah. Maka ini pun akan menjadi masalah untuk kita nanti di yaumil akhir. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, orang-orang soleh mampu melaksanakan kegiatan ibadah. Ibadah baik hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada manusia. Inilah yang telah diratih selama 1 bulan di bulan Ramadan. Bagaimana kita perbaiki hubungan kepada Allah dengan menjaga waktu-waktu sholat kita, menjaga hubungan kepada Allah dengan zikir-zikir kita, dengan doa-doa kita, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah, menjaga hubungan kita dengan qiyam Ramadan kita, menjaga hubungan kepada Allah dengan berbagai ritual-ritual ibadah. Dan di bulan Ramadan pun kita dilatih untuk menjaga hubungan kepada manusia. Bagaimana Nabi SAW itu melatih diri kita untuk senantiasa bersedekah, kemudian memberikan makan orang-orang yang berpuasa, kemudian membagikan sebagian harta kita. Dan di ujung dari ibadah Ramadan ini adalah penunaian zakat, khususnya zakat fitrah. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia tidak menunaikan zakat fitrah, maka akan tergantung amaliyah pahala ibadah Ramadannya, tidak akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia tidak menunaikan zakat fitrah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, hubungan kepada Allah menjadi baik di bulan Ramadan, hubungan kepada manusia lebih baik di bulan Ramadan ini. Maka mari kita jaga di 11 bulan berikutnya. Begitu indahnya Rasulullah SAW memberikan contoh untuk senantiasa ibadah di bulan Ramadan, hubungan kepada Allah. Dijaga hubungannya kepada manusia. Di antara sabda Nabi SAW, tidak beriman orang yang ketika dia memasak dari rumahnya, baunya sampai ke tetangga sebelah, tapi makanannya tidak pernah sampai. Ikhwatu iman rahimakumullah, ini dijaga betul hubungan kepada manusia oleh Nabi SAW. Kalau ada ibu-ibu yang masak di dapurnya, baunya sampai ke rumah sebelah, makanannya tidak pernah sampai, maka kata Nabi SAW, keluarga itu tidak beriman. Orang itu tidak beriman. Mari kita renungi di akhir-akhir belakangan ini, di zaman era hari ini. Kalau di hari ini banyak sekali orang yang ternyata makanannya bukan cuma aromanya yang sampai kepada tetangga sebelah. Berapa banyak ritual bukber, buka bersama di bulan Ramadan. Kemudian kita berbuka, kita datang ke satu tempat makan, restoran bersama-sama dengan teman-teman kita. Kemudian atau kita datang ke mal-mal yang dekat dengan rumah kita. Kemudian sebelum makan berbuka puasa, kita foto makanan kita. Kemudian kita share di grup WhatsApp, grup RT, grup DKM dan sebagainya. Ternyata hadirin rahimakumullah, makanannya terlihat begitu jelas, gambarnya begitu jelas, warnanya begitu jelas. Nabi SAW menyebutkan kalau aroma saja, baunya saja sampai ke rumah sebelah, tapi kemudian makanan tidak pernah sampai, maka itu tidak digolongkan sebagai orang yang beriman. Apalagi kalau gambar sampai ke rumah saudara kita. Seluruh grup WhatsApp yang isinya satu RT, satu RW, tahu kalau kita makan hari ini berbuka puasa dengan makanan tersebut. Warnanya jelas,
bentuknya jelas, kemudian berbagai macam kelezatan lainnya kita lihat, kita perlihatkan, tapi makanan itu tidak pernah sampai ke tetangga kita, tidak pernah sampai kepada orang yang melihat di grup WhatsApp kita, maka jangan-jangan kita digolongkan sebagai orang-orang yang tidak beriman. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau ini kita kerjakan di Ramadan kemarin, mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Sementara Ramadan melatih kita untuk menjadi orang beriman. Ramadan melatih kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata banyak pencuri-pencuri dari pahala-pahala Ramadan ini. Sehingga rusaklah amaliyah-amaliyah Ramadan kita. Menjadi amaliyah-amaliyah yang hancur, bahkan digolongkan kita sebagai bagian dari orang-orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan Ramadan ini melatih kita untuk lebih taat kepada Allah. Lebih soleh kita terhadap Allah, lebih soleh terhadap lingkungan kita, sehingga turunlah keberkahan kepada lingkungan keluarga kita. Barokah itu, al-barokatu tuzidukum fi ta'ah. Apapun berkah itu, ketika membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, maka itu menjadi berkah. Kita hidup, kita tinggal di Puri Bukit Depok, kemudian kita semakin taat kepada Allah, maka tempat tinggal kita penuh dengan keberkahan. Kemudian ada Masjid Al-Madinah. Masjid Al-Madinah membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, maka masjid itu memiliki keberkahan. Keluarga kita semakin dekat dengan Allah, kita pun semakin dekat dengan Allah. Kita punya kendaraan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita punya rumah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu mengandung keberkahan. Al-barakatu tuzidukum fi ta'ah. Berkah itu membawa kita kepada ketaatan kepada Allah. Tapi belum tentu yang namanya musibah itu tidak berkah. Bukan berarti sakit itu tidak berkah. Bukan berarti banyak hutang itu tidak berkah. Bukan berarti masalah yang Allah titipkan kepada kita hari ini tidak berkah. Karena berapa banyak orang yang Allah titipkan sakit. Gara-gara sakitnya kemudian dia rajin ibadah. Dia rajin berpuasa. Dia rajin bersedekah. Gara-gara hutangnya dia rajin sholat duha. Dia rajin qiyamul lail, dia rajin membaca tilawah Al-Quran. Maka sakitnya, hutangnya, musibahnya mengandung keberkahan. Tetapi ketika hutang lunas, sholat duha tidak pernah lagi dikerjakan, qiyamul lail tidak pernah lagi ditunaikan. Ketika sakit sembuh, sedekah tidak pernah lagi dikerjakan, berpuasa pun juga sudah ditinggalkan. Berarti sembuhnya penyakit, kemudian lunasnya hutang, itu tidak membawa kepada keberkahan. Oleh karena itu, marilah kita bawa keluarga kita. Kita bawa apapun kondisi kita saat ini. Ujian-ujian keluarga kita oleh Allah. Kemudian ujian anak-anak kita. Ujian istri suami kita. Ujian tempat tinggal kita. Semoga ujian-ujian itu membawa kepada keberkahan kepada Allah. Kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi bidzikri tatma'innal qulub wa bifadlihi wa rahmatih taghfiruz dzunub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wa radallahu ma'an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in
wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat Amin. wal muslimina wal muslimat Amin. al ahya'i minhum wal amwat Amin. innaka sami'un qaribun mujibud da'wat Amin. ya qadiyal hajat. Amin. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah Amin. wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa istri suami kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak cucu keturunan kami ya Rabb. Ampuni dosa saudara-saudara kami. Ampuni dosa tetangga-tetangga kami. Ampuni seluruh orang-orang yang terus menggibahi kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang terus memfitnah kami ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa guru-guru kami ya Allah. Guru-guru yang mengajarkan kami mengenalmu ya Rabb. Guru-guru yang mengajarkan kami bisa baca Al-Quran ya Allah. Orang-orang yang mampu mengajak kami untuk dekat kepadamu ya Allah. Ampuni seluruh pengurus DKM Al-Madinah ya Allah. Ampuni semua orang-orang yang sudah bersedekah di bulan Ramadan ya Allah. Orang-orang yang sudah bersedekah, sudah berwakaf di Masjid Al-Madinah ini ya Allah. Ya Allah, sekalipun Engkau kumpulkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampunanmu, rahmatmu, kasih sayangmu ya Rabb jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari dosa dan salah kami ya Allah. Ya Allah, ya Fattah, ya Razak, ya Alim, ya Hakim. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Rabb. Engkau gerakan hati kami ya Allah untuk senantiasa berjihad di jalan-Mu. Balas semua kebaikan-kebaikan kami ya Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Balas semua dosa dan salah kami dengan ampunan-Mu ya Rabb. Jadikan jiwa-jiwa kami mutmainnah, keluarga kami sakinah, putra-putri kami, keturunan kami salih dan salihah. Amin. Rezeki kami senantiasa melimpah halal dan berkah. Panjang umur dalam rahmah. Wafatkan kami semua dalam husnul khatimah. Jadikan kuburan kami ya Allah raudhah min riyadil jannah. Amin. Ya Allah, terimalah seluruh rangkaian ibadah kami ya Rabb. Amin. Ya Allah, terimalah seluruh sedekah kami, puasa-puasa kami ya Allah, salat-salat kami, seluruh rangkaian ibadah termasuk bacaan-bacaan Quran kami ya Allah. Penuh dengan kekurangan dan kesalahan ya Allah. Tutup semua kekurangan kami ya Allah. Lipat gandakan pahalanya untuk kami. Ampuni kami di hari yang fitri ini ya Allah. Ampuni seluruh keluarga besar kami ya Allah. Ampuni seluruh warga dari Puri Bukit Depok ini ya Allah. Lebih dekat kami kepadamu ya Rabb. Lebih cinta kami kepadamu. Lebih cinta kami kepada masjid kami ya Allah. Lebih cinta kami kepada ketaatan ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh rangkaian ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.